Yang saya hormati Bapak Dr. Agus Siswanto, narasumber kita hari ini dari Semarang. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Subagian, juga teman-teman perencana di Kabupaten Magelang, dan semua saja yang bisa hadir pada hari ini. Mari kita tak henti-hentinya terus memanjatkan ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya lihat wajah Bapak dan Ibu semua ceria. Berarti tadi malam sudah bisa tidur nyenyak, mimpi indah, dan tadi pagi ya kesempatan jalan-jalan juga sudah melihat hijaunya kanan kiri, birunya laut, birunya genteng, karena rupanya di sini mendominan biru. Termasuk rempel meja juga biru. Ternyata setelah ditelusur-telusur memang ada hal besar di sini. Ada mantan presiden yang asal dari sini dan mungkin dominan biru ya. Begini. Namun ternyata untuk menetapkan target itu tidak bisa ideal 100%. Jadi sebenarnya target 100% itu memang ideal, sempurna. Tapi kalau kita mentargetkan sempurna, barangkali kita akan pegel sendiri, Nah, sehingga di Baghdad biasa dengan plan A, plan B, ya plan A tidak bisa, plan B tetap bisa jalan. Ini saya lupa menghitung berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan. Tetapi ini ya keseluruhan dari Baghdad. Kemudian
kehadiran kami di sini sebenarnya memang ada banyak maksud tujuan. Yang pertama, kami ini satu kantor itu bertemu sejumlah ini. Kalau di sana itu ternyata tidak mudah, ternyata mahal untuk bisa ketemu sejumlah ini, apalagi 46 keseluruhan itu susah. Sehingga komunikasi kita itu ya kalau kita targetkan ideal sekali jalan untuk semua dapat itu susah. Makanya kita setiap tahun mengagendakan untuk mencoba kita karena memang tugas pokok dan fungsinya sudah dibagi masing-masing. Itu kadang-kadang kita ya fokus pada tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sehingga kadang tugas pokok di A, pekerjaan di A itu kadang-kadang tugas di masukan, minimal informasi, sehingga hal begitu kita coba jembatani dengan bertemu seperti ini, kemudian mencoba mengkomunikasikan apa yang ini tujuan yang kedua, sehingga kita mengkomunikasikan untuk perbaikan pelayanan pekerjaan. Kemudian yang berikutnya, Bapeda ini pekerjaannya siklus. Jadi Januari mungkin mulai Desember itu sudah mikir tahun Desember berikutnya, siklus Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai Desember lagi itu siklus diawali dari persiapan perencanaan, musrenbang, kemudian musrenbang sampai Mei menghasil RKPD, nanti Juni, Juli sudah KUH PPAS, kemudian nanti di Agustus sudah KUHPS perubahan, kemudian nanti di September sudah RAPBD penetapan tahun berikutnya, kemudian di September juga KUH PPAS perubahan, kemudian Oktober, November, Desember itu sudah RAPBD tahun berikutnya. Sehingga siklus kadang jenuh, kadang ini, makanya ini sekali waktu kita bersama-sama mungkin melepas. Kalau di ruangan kita mau bunga-bunga kan ya mesti. Kalau yang pegang mic mungkin bisa bunga-bunga, mungkin mic-nya bisa. Tapi kalau kita lebih bebas, lepas itu kadang-kadang bisa melepas apa yang mungkin bisa kita lepaskan, beban-beban yang mungkin kemarin ditahan di kalau kita sudah pakai. Teman-teman, Pak jalan-jalan nggak usah serius-serius. Oh di kantor setahun mikir terus, kok di jalan mikir ya wes kita jalan dulu lah. Nggak perlu serius-serius, tapi juga maksud dan tujuan kita sendiri. Ketemu wong bluro. Tapi ketemu sahabat Magelang, tapi rasanya nggak ketemu wong bluro. Ya benar, belum pindah. Karena di Semarang itu ada orang dari Blora, orang kebetulan sedulur sikap itu orang Samin. Dia kan masuk Islam di Semarang, tapi karena sholat dengan saya gitu, imamnya masjid itu gak hadir, lalu beliau yang tua, Pak, Bapak yang jadi imam. Oh iya, jadi imam. Sholat maghrib, Allahu Akbar itu, lalu baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai amin. Setelah itu tuh ngentut, perut. Dan barang itu menang. Dan makmumnya kan bingung. Lalu dijawil, Pak Imam, kalau ngentut itu batal, Bapak harus mundur. Dia noleh ke belakang. Saya tadi wudhunya 3 kali, ngentutnya baru sekali. Oke, kita kembali ke laptop dulu. Jadi soal kesungguhan itu. Kesungguhan itu jangankan untuk melakukan kebaikan, bahkan kesungguhan itu untuk melakukan kejahatan pun, kalau kejahatan itu dilakukan dengan penuh kesungguhan, itu lebih mudah untuk berhasil. Nah, orang yang sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh itu akan kelihatan di hasilnya. Dan siapakah orang yang setiap hari bersungguh-sungguh atau yang tidak sungguh-sungguh, itu minimal ketahuan cara menjawab salamnya. Jadi orang yang sungguh-sungguh atau yang tidak sungguh-sungguh itu
ketahuan cara menjawab salam. Maka orang psikologi biasanya tahu kerap ini mana karyawan yang ketika melakukan sungguh-sungguh apa enggak, ini karyawan yang fokus apa enggak. Itu mereka dari ucapan pertama, raut wajah pertama mereka akan kelihatan. Maka dalam bahasa Islam pacaran itu kan cukup melihat wajah. Pertama, kedua telapak tangan. Maka kalau bapak dan ibu membaca kitab kuno dari Kiai Darat, itu akan ketahuan. Jadi wanita yang dari struktur wajah mana yang nafsu seksnya tinggi dan tidak tinggi kelihatan. Maka dalam bahasa Islam kan tidak boleh pacaran semuanya dibuka, cukup dengan wajah dengan kedua telapak. Nah, maka ini kalau ingin tahu referensinya, bapak dan ibu belajar di Kiai Darat. Nah, Kiai Soleh Darat itu adalah gurunya Gus Dur dan gurunya Hasyim Asy'ari dan gurunya Kiai Haji Ahmad Bashir. Maka itu oh iya. Ini untuk mulai nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah mulai semangat tapi nggak ikhlas. Nah, ini saya bukan ayat. Syarat yang pertama itu kesungguhan. Ada spidolnya nggak? Yang dulu tidak berarti apa-apa. Bisa misalnya belajar dengan Dahlan Iskan, bisa belajar dengan SBY, bisa belajar dengan Ciputra, bisa belajar dengan Donald Trump, bisa belajar dengan siapapun. Yang dulunya mereka tidak berarti apa-apa, lalu menjadi sesuatu yang bernilai, itu pasti ketika merintis dan menjalankannya, dia melakukannya dengan penuh keikhlasan. Siapa orang yang ikhlas itu? Orang yang kalau melakukan itu dilakukannya dengan senang hati. Jadi ciri orang yang ikhlas itu adalah orang yang melakukannya dengan senang hati. Yang kedua, artinya senang hati itu begini, digaji ya senang, tidak digaji ya senang. Kalau dia usaha untung ya senang, tidak untung pun senang. Maka kalau bapak dan ibu ingin membaca potensi dirinya paling gampang. Saya tadi Pak Baru lebih kok kadang-kadang ada bagus, ada orang yang ingin tahu potensi dirinya saja kesulit. Kalau saya enggak, gampang. Gimana caranya? Lihatlah apa yang menjadi hobi Anda. Hobinya itu gimana? Bapak dan ibu kan sekarang orang ini tidak sama. Kalau bapak itu dalam kondisi yang tidak dibayar saja, dalam kondisi hujan saja, bapak itu senang melakukannya. Itu bahasa sekarang namanya passion. Namanya passion. Kalau misalnya bapak itu pulang kantor, tapi dengan suara burung, itu bapak terhibur. Dan ketika bapak itu rela membersihkan burung-burung, ngasih makan dulu, lalu sebelum selesai baru bapak mandi, itu passionnya di burung. Pertanyaan saya, banyak nggak orang yang kaya dari burungnya? Aspek hukum juga tidak benar. Nah, jadi yang pertama, kenapa banyak kesalahan orang adalah ketika melakukan kebaikan, dia melakukannya tidak dengan penuh kesungguhan. Sampai di sini setuju? Setuju. Yang pertama setuju nggak? Setuju. Misalnya Anda melakukan bekerja, kalau itu Anda lakukan dengan penuh pekerjaan, dengan penuh kesungguhan, dan yang kedua adalah ikhlas. Kira-kira dalam bahasa agama, ini dosa atau berpahala? Substansi dari kerja adalah ibadah, itu. Jadi substansi atau hakikat dari kerja itu adalah ibadah, itu. Orang itu kalau di pekerjaannya melakukan kebaikan, dia tidak baik, tidak dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau melakukan kejahatan malah dengan penuh kesungguhan, itu manusia sering kebaliknya. Jadi yang pertama, Bapak dan Ibu, lakukan ketika panjenengan melakukan kebaikan, lakukanlah dengan penuh kesungguhan. Nah, orang yang penuh kesungguhan itu apa? Melakukannya dengan senang. Nah, orang yang senang itu dalam bahasa agama kan bersyukur. Ciri orang yang bersyukur itu bersenang. Nah, penyakitnya kita yang sudah berusia dewasa ini, seperti Pak Fahru, saya yang oversex. Yang oversex berapa? Oh, Pak Kiai juga sudah oversex kan? Kalau beliau Pak Kiai, Pak. Kalau saya Pak Kiai. Jadi beda antara Pak Kiai dengan Pak Kiai. Kalau Pak Kiai itu orang yang ilmunya tinggi. Dalam bahasa agama disebut ulama. Kalau saya bukan Pak, bukan Kiai. Kalau beliau kan Kiai. Kalau saya Pak Kiai. Kalau beliau Kiai, ilmu agamanya tinggi. Kalau saya Pak Kiai. Pak Kiai itu kan tempat terus dirayai.
bersyukur tadi adalah orang yang senang. Maka ketika melakukan penuh kesungguhan itu kalau dia tidak senang tidak. Maka ciri orang yang senang saya ingatkan. Seperti saya dan panjenengan itu sebenarnya setiap manusia memiliki 3 potensi. 1, potensi kekanakan. Yang kedua adalah masa dewasa. Yang ketiga masa tua. Masa kanak-kanak itu masa yang selalu gembira. Panjenengan dulu ketika SD diajak kemah, tahu kemah ya? Pramuka kemah. Dan ketika kemah itu kan tidak naik mobil versi. Saya kan ya mesti mobil truk kan gitu. Tidak naik sedan dan naiknya apa? Truk. Ketika naik truk, kira-kira Anda marah atau sambil nyanyi? Sambil nyanyi. Dan saya masih ingat lagu yang kita nyanyikan itu adalah di sini senang, di sana senang. Saya ingin sana ibu dan bapak supaya kita senang. Saya minta ini semuanya nyanyi supaya kita ingat masa kecil. Ini bahayanya gini Pak. Dulu masa anak-anak itu ketika ada kawan kita yang salah, pagi itu gelut sama teman. Siang kita rangkulan bisa enggak? Bisa. Berdamai bisa enggak? Bisa. Coba kalau sekarang itu Pak Fahrul gelut dengan temannya. Kira-kira nanti sore suruh rukun bisa enggak? Ya bisa nggak kalau gelutnya sama istrinya lagi. Ya, coba. Jadi orang yang senang itu adalah orang yang benar-benar bisa nyanyi. Kita ingat dulu lagu di sini senang, di sana senang, di mana itu senang, oh di sini senang, di sana senang, di mana itu senang.
itu saya tahu maknanya. Tapi kalau anak-anak sekarang kan, Gus, kalau itu ketompo sehingga bayar, orang Gus akan kan jawab, sehingga bayar ya duit kok, masuk ketompo kan. Saya kan rapati kentir, Pak. Saya rapati kentir sehingga saya bisa memaknai. Akhirnya saya memilih tidak kuliah, saya memilih bekerja. Jadi tahun 85 saya tidak kuliah, saya tidak lihat bakti, karena honornya cuma 5.000 sampai 20.000 pada waktu itu. Saya memilih bekerja. Mulai dari Jakarta, saya harus bekerja di Semarang. 1 tahun Bapak dan Ibu, uang pekerjaan itu tidak saya ambil. Saya hanya sehari dikasih uang makan Rp1.000 tahun 85. Sehari Rp1.000, gaji saya 30.000 tahun 85 di Semarang. 1 tahun saya tidak kuliah, baru 1 tahun kemudian uang itu saya kumpulkan, saya gunakan untuk kuliah. Saya tidak beruntung sebagaimana Bapak dan Ibu yang bisa kuliah di perguruan tinggi negeri, karena kalau saya kuliah di perguruan tinggi negeri tidak ada yang bisa bayar. Maka saya bersyukur karena tidak kuliah di perguruan tinggi negeri, tapi saya bisa kuliah di perguruan tinggi luar negeri. Jadi saya mengambil kuliah di sore hari, pagi sampai dengan sore saya bekerja, sore sampai dengan malam saya kuliah. Syukur alhamdulillah dengan Bapak tahun 91 saya lulus, saya termasuk jumlah sedikit pemuda di Indonesia yang bisa menyelesaikan uang kuliah S1, menyelesaikan kuliah S1, mulai dari uang pendaftaran, uang gedung, uang makan, uang wisuda, uang pacaran, uang ujian negara, sampai saya lulus itu, Ibu dan Bapak, Rp1 pun saya tidak pernah minta bantuan orang tua saya. Tepuk tangan dulu, Bapak. Saya punya kebiasaan setiap kali saya punya penghasilan dan saya pulang ke desa, saya selalu menyisihkan untuk ibu saya. Jadi saya sejak kuliah itu sudah punya kebiasaan memberi kepada orang tua saya. Saya orang yang kalau kuliah tidak pernah sungguh-sungguh. Saya kuliah hanya sampingan. Jadi saya kuliah hanya sampingan. Saya kuliah S1 hanya sampingan. Saya kuliah S2 juga sampingan karena yang sungguh-sungguh saya bekerja. Saya program doktor pun sampingan karena yang sungguh-sungguh saya bekerja. Tapi syukur alhamdulillah Bapak dan Ibu, saya kuliah S1, S2 sampai dengan S3. Sekali lagi, Rp1 pun saya tidak pernah minta bantuan orang tua. Kalau tahun 85 tahun 9 sampai dengan tahun 85, 86 sampai 91 semuanya mengatakan saya ini mesti dianggapnya orang miskin karena mau kuliah saja harus bayar sendiri dan orang tua tidak mau. Tapi syukur alhamdulillah kalau kawan-kawan sekarang ini ketemu dengan saya, kawan saya di SPG, kawan saya di Persyarikatan, kawan saya dimanapun, kalau sekarang ketemu saya, hampir tidak ada yang mengatakan saya ini sebagai orang miskin. Semuanya kawan-kawan saya hampir mengatakan saya sudah dikategorikan sebagai orang kaya. Apa indikasinya? Indikasi saya katanya rumah saya banyak. Jadi kalau rumah 2 itu ada yang sering saya tempati, yang lainnya saya kontrak. Rumah saya banyak. Apartemen saya banyak. Saya punya hotel, ini hotel di Purwodadi. Kalau suatu saat hotelnya lebih bagus punya saya daripada hotel. Saya punya sertifikat yang banyak, punya ruko yang juga banyak. Saya dalam posisi pasif income. Jadi saya tidak usah bekerja untuk Bapak dan Ibu. Saya sudah punya penghasilan pasif yang sudah bisa saya gunakan untuk bayar pajak, untuk biaya anak kuliah di kedokteran dan sebagainya. Tapi kenapa saya masih tetap bekerja? Karena saya ingin bekerja maksimal sampai usia 60 tahun. 50 tahun sampai 60 tahun saya bekerja, karena sampai dengan usia 60 tahun saya ingin perusahaan saya jalan dan pekerjaan saya jalan-jalan. Saya, Ibu dan Bapak, saya ingin berbagi. Karena Mas Geno kemarin telepon saya kepingin bagaimana memberikan motivasi berprestasi. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya kerjakan. Jadi saya bukan membual, karena ada motivator yang mengklaim dirinya motivator, tapi kemana-mana masih melamar pekerjaan. Saya seumur umur saya tidak pernah ada yang melamar pekerjaan, kecuali hanya persyaratan administratif. Saya 24 tahun menjadi dosen di Universitas PGRI. Dan tahun 1 Desember 2014 saya resign, tapi oleh Universitas Muhammadiyah, Universitas Ahmad Dahlan di Jogja, karena tahu bahwa saya sedang resign, ijazah saya S3 nganggur, lalu saya dipakai ijazah saya di sana. Dan saya hanya mengajar mungkin 1 semester 3 kali, tapi hanya sebagai dosen tamu saja. Tapi ijazah saya dipakai untuk mendirikan program Magister Manajemen di Universitas Ahmad Dahlan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini saya lebih banyak bersama-sama dengan PT Pertamina Persero. Jadi mulai 2003 saya mendirikan perusahaan. Saya kalau melakukan ketika kuliah pun, Bapak dan Ibu kuliah di Jogja, kami program S3 itu,
niat saya kuliah adalah saya kuliah menuntut ilmu, mudah-mudahan ilmu saya tambah banyak, rezeki saya tambah berkah, rumah saya tambah banyak. Setiap saya selalu percaya bahwa doa yang besar itu akan terhubung, dan Allah itu, Tuhan itu senang pada yang seperti itu. Itu yang disebut dengan semesta mendukung. Jadi kalau Ibu dan Bapak membaca bukunya Ronda Bir tentang The Secret itu, Bapak dan Ibu akan mencoba memahamkan. Dan kenapa umat Islam itu diminta berdoa, kenapa umat Nasrani juga diminta berdoa, dan tidak ada satu doa itu yang kata-katanya jelek. Maka kalau berdoa, sebagaimana kalau Ibu dan Bapak yang punya kebiasaan di Nahdlatul Ulama itu habis sholat, wiridan, lalu berdoa bersama-sama, saran saya setelah doa bersama-sama, sempatkanlah untuk berdoa untuk dirinya sendiri. Jadi, berdoa dalam bahasa Jawa, berdoa dalam bahasa Indonesia, berdoa dalam bahasa. Jadi setelah panjenengan berdoa dengan Pak Kiai itu, setelah itu sempatkan diam sendiri untuk berdoa untuk masa depan Bapak, masa depan anak-anak dan seterusnya. Saya ketika berhaji dan berumroh, saya berdoa, saya bisa menghajikan orang lain, saya bisa mengumrohkan orang lain, dan itu terwujud. Jadi kebanyakan orang kalau berdoa kan berdoa kepengen umroh lagi. Saya kepengen bisa umroh dan saya bisa mengumrohkan orang lain. Maka ketika saya mengumrohkan orang lain, maka diri saya juga otomatis berangkat untuk ke sana. Ini cara berpikirnya. Nanti saya sampaikan Ibu dan Bapak bahwa hasil dari itu kita semua tahu bahwa PT Pertamina Persero bisa membuat harga BBM satu harga di Papua. Kenapa Pertamina bisa membuat BBM satu harga di Papua? Karena Pertamina dan itu untung dalam proses ini. Budget yang digunakan Pertamina untuk memberikan subsidi kawan-kawan di Papua itu antara 800 miliar sampai 1 triliun dalam tahun. Dan kenapa Pertamina bisa seperti itu? Karena Pertamina untung. Untungnya dari mana? Bukan dari premium, Bapak dan Ibu. Ketika Pertamina oleh DPR masih diberhentikan, tidak boleh launching produk baru, Pertamina memberanikan diri meluncurkan produk yang namanya Pertalite. Jadi Pertalite itu tidak subsidi, tapi RON-nya dinaikkan di bawah Pertamax, tapi di atas premium. Ketika Pertamina ini disambut, Pertalite itu disambut oleh masyarakat yang begitu besar, Pertamina ini mengalami keuntungan 400% jika dibandingkan dengan tahun yang lalu. 2% itu yang dizakatkan, 2% keuntungan. Biasanya Pak Ahmad Bambang zakat. Zakatnya Pertamina dan digunakan yang 2% untuk di Papua. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemarin kalau di Pertamina sekarang sudah tidak lagi menggunakan berpikir di luar kota, tapi menggunakan pemikiran bukan berpikir think out of the box itu enggak, tapi sudah berpikirnya without the box. Jadi tanpa kota. Jadi kita berpikir tanpa kota. Marketing pun yang disampaikan gila. Jadi Pertamina anak-anak muda itu, Bapak dan Ibu, sudah ada forum-forum degil istilahnya. Jadi ide-ide gila. Yang ini yang sebenarnya ingin saya berbagi kepada Ibu dan Bapak. Sharing dengan itu bagaimana khusus di Bapedai, nanti kalau ada ketemu sama Mas Yono, yang perlu proses seperti ini sebenarnya bukan motivasi pemerintahan saja. Next, di masa yang akan datang, Ibu dan Bapak lebih mengarah kepada bagaimana berpikir kreatif. Jadi kreatif thinking. Jadi kreatif thinking itu yang harus dimiliki Bapedai. Ini yang suatu saat harus diasah ulang. Karena dari ide kreatif itu kita bisa berlaku ide gila. Misalnya munculnya Grab, munculnya Gojek, munculnya Getos, itu kan bagian dari ide-ide. Pertamina yang namanya Pertalite itu belum launching karena DPR belum mengizinkan. Apa namanya? Itu adalah uji pasar. Tapi kalau uji pasar oleh publik diterima dengan begitu baik, maka nanti akan terjadi kebiasaan. Konsumen di Indonesia akan bergeser dari premium ke kualitas. Maka nanti kalau premium itu sudah ditinggalkan, maka untuk kemandirian energi itu bisa terwujud. Jadi untungnya bisa sampai ke tempat ini. Ini namanya BPS, jadi bimbingan profesi sarjana. Jadi ya diambil dari anak dari perguruan tinggi yang berprofesi S1 itu, anak-anak muda saya kemarin khusus untuk direktorat marketing. Jadi mereka yang memompa bagaimana semangat marketingnya. Ini beberapa aktivitas saya di
perguruan tinggi, saya punya kebiasaan seperti ini di Kemenkumham. Lalu ini dari Letrik, kalau Paulus Pangka sekarang pisah dengan Jaya Suprana, ada MUI, maka ada Letrik, Lembaga Prestasi Indonesia untuk Dunia. Ini tempat wisata saya di Purwodadi, sehingga saya punya hotel, saya punya double resto, saya punya mastercard, dan ini yang ingin saya bagi kepada ibu dan bapak semua. Jadi sampai di sini ada yang mau diprotes dulu? Bersedia menerima pembagian dari saya? Siap ya? Oke. Saya minta kesepakatan dulu supaya hari ini nanti kita bisa berjalan dengan baik. Semuanya pasti membawa HP. Saya minta tolong HP di silent atau digetarkan. Jika bapak dan ibu nanti ingin menerima telepon atau menghubungi orang lain, saya mengizinkan ibu dan bapak meninggalkan ruangan sehingga ibu dan bapak bisa menjalin komunikasi dengan leluasa dan tidak terganggu oleh kanan dan kirinya. Sepakat? Setuju ya? Oke. Kalau begitu tolong mulai sekarang HP-nya digetarkan atau di silent-kan. Saya pernah ngisi pengajian begitu. Bu, tolong HP-nya digetarkan atau di silent-kan. Oh iya Pak, HP-nya masih bunyi. Ternyata yang punya HP reso materi. Ibu bisa matikan HP-nya. Ibu sedang bersedih kenapa? Suami ibu mirip saya. Enggak, kalau ada nanti ibu dan bapak mau tidur, tidur saja. Kalau yang mau ngantuk, ngantuk saja. Saya senang kalau ada peserta yang bisa ngantuk, karena saya bisa melihat wajah. Mana wajah yang ngantuan, mana yang enggak. Itu bisa berdasarkan bentuk hidungnya juga bisa. Wanita paling romantis itu kalau bentuk hidungnya agak pesek. Dia tipe wanita romantis. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Karena wanita hidungnya pesek itu kalau ciuman itu kan bisa pepet Pak. Pepet Pak. Kalau orang pesek kan gitu. Tapi kalau orang ngantuk kan nggak bisa itu cuma satu pepet. Jadi ada regang-regang. Oke. Apa dari yang hormati? Kalau saya kenapa diantaranya saya mengajak ibu dan bapak berpikir kreatif itu seperti ini. Ini saya mau start dari sini. Saya ingin katakan dulu ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau saya melihat orang yang sedang bermain tenis, bermain pingpong, kenapa dia sampai melakukan seperti itu? Saya ketemu dengan yang namanya Adera. Adera itu menjadi binaragawan kelas dunia. Tapi ketika bentuknya, tubuhnya bisa seperti itu dan jalan. Apa ketika latihan itu tidak sakit? Dia katakan sakit itu nikmat. Jadi ketika dia latihan mengangkat barbel 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, sampai 40 kilo, bahkan 50 kilo, sakit itu nikmat. Ternyata orang yang sukses itu yang berikutnya adalah orang yang bisa menikmati rasa sakit. Ibu dan bapak yang lainnya kerja pulangnya deh, bapak dan ibu jam 4 atau jam 2? Jam kerja? Jam 2. Ada orang yang jam 2 kerja itu lelah,
selanjutnya bisa belajar siapa pengusaha rumah makan yang sukses, siapa pengusaha bis yang sukses, siapa penarik karir yang sukses. Itu ketika dia pada posisi puncaknya kerja, tas gitu, lembur sampai puncak, tas gitu, dan itu terselesaikan. Wow, wah, kelas. Tidak mengeluh. Ini jadi kunci ini yang membedakan. Tugas yang besar itu begitu terselesaikan. Wow. Coba ya kita praktekkan dulu. Kita tes dulu. Saya bilang cek. Saya tolong Bunda Bapak semuanya menepuk pahannya masing-masing. Cek. 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 Kalau saya menyebut kata Ibu dan Bapak plok ini. Plok. Cek. Cek. Bum. 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 Kalau saya menyebut kata cering. Bum. Cering. Cing. Kalau saya bilang dor, Bapak dan Ibu sampaikan sepuas-puasnya. Wah. Membeli buku biografi. Jadi biografinya Rasulullah atau hadis sejarahnya Rasulullah, sejarahnya sahabat yang beragama. Saya semuanya memiliki buku-buku biografi orang-orang sukses. Biografinya Pak Harto pun saya, biografinya SBY pun saya. Saya senang ketika melihat orang-orang yang berhasil. Bukunya Dahlan Iskan pun saya, bukunya ini saya. Bahkan bukunya Warren Buffett pun saya. Ini nanti menjadi mentor. Nah, apakah betul ini akan menjadi mentor apa tidak Bapak dan Ibu? Saya siapkan ini untuk berdasarkan dulu ya, yang pertama. Saya minta dibantu dulu. Inti kalimatnya. Ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke. Oh iya. Udah pada jawaban dong. Iya, kita demokrasi. Penuh subjektivitas. Oh, penuh subjektivitas. Ya, Karena saya melihat bahwa dari bacaan ini memang kita, termasuk saya, ya betul. ini punya sifat semacam apa ya? Demonstratif efek. Oh, demonstratif efek. Oke, terus. Jadi berani. Ya. Terus ya, tepuk tangan dulu dong buat kamu. Siapa lagi? Yang lain? Oh, Ibu. Ya, kenalin dulu dong saya. Namanya? Ari. Bu? Ari. Ari. Anak Arab Beirut gitu ya. Enggak lah. Orang Ari ya. Saya panggil Bu karena perutnya paling besar. Serta paling berbobot, Pak. Silakan, Pak.
pembanding. Ya, jadi ada lawan lah. Tapi untuk sesuatu yang baik. Harus ada sparring partnernya. Ada sparring partner. Ya, itu aja. Tepuk tangan juga Mbak. Siapa lagi? Oh, silakan. Pak. Respon itu ternyata cukup bercerita orang lain itu. Iya. Cukup menyakitkan bagi kami itu. Sampai mau menangis nih. Ya. Sebelum menghilangkan air mata. Kemudian yang kedua, kalau melihat seperti ini kayaknya Pak, ini kita memiliki lawan atau memiliki musuh yang hebat itu lebih baik Pak ketika punya teman yang goblok Pak. Dari ketika ada lawan yang tangguh kita bisa hebat, tapi kita berada teman-teman yang baik yang tidak sehebat mereka, kita juga tidak sehebat mereka. Ya, artinya kita punya lawan yang baik itu lebih berharga ketika punya teman yang baik. Oke, tepuk tangan dulu dong Bapak Edi. Bapak dan Ibu yang lain masih berpendapat? Oh ya, silakan. Mengatasi rasa ketakutan. Oke, terus? Kedua adalah kalau kita perlu motivasi untuk bersukses. Kita bisa mempunyai seseorang sebagai panduan, tapi pegangan kita siapa yang ingin kita anut. Ketika kita menganut orang yang lebih baik, yang hebat, itu mungkin kita akan termotivasi untuk itu. Boleh kalau saya sebutkan yang terakhir adalah Ibu perlu seorang mentor. Perlu seorang mentor, perlu seorang panduan. Boleh ya? Tepuk tangan dulu lebih dalam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa saya meminta kepada Ibu dan Bapak lebih sering bertepuk tangan? Karena orang yang bertepuk tangan itu tangannya mudah lebar. Maka kalau nanti orang yang tangannya lebar itu mudah untuk mengambil uangnya lebih banyak. maka orang yang rajin bertepuk tangan itu tangannya akan lebar dan bisa mengambil rezeki lebih banyak. Maka orang yang tepuk tangan itu orang yang sedih atau orang yang bergembira? Bergembira. Orang yang bersyukur itu bersedih atau bergembira? Bergembira. Maka orang yang mudah bertepuk tangan itu orang yang mudah untuk bersyukur. Janjinya Tuhan tidak akan palsu. Siapa yang bersyukur pasti akan dilipat gandakan rezekinya. Maka orang yang tangannya lebar, maka rezekinya juga akan lebar. Maka sering-seringlah tepuk tangan. Kita tepuk tangan sekali lagi. Ada? Loh, benar apa enggak? Tadi sampaikan bahwa perlu kesungguhan. Iya. Terus yang kedua, di sini kan nggak diceritakan kita naik mobil apa. Iya. Yang diceritakan adalah mobil orang lain. Iya. Nah, saya menyimpulkan bahwa kita perlu melihat potensi diri. Kita harus menyadari potensi bahwa kita mampu. Oke. Terus yang ketiga bahwa tadi kan sudah diutarakan bahwa harus mengalahkan ketakutan. Iya. Nah, di sini setelah mengalahkan ketakutan berarti kita harus bisa menikmati itu tadi yang berkata seperti yang berkata. Oke. Ya, itu. Tepuk tangan dulu dong buat ibu. Orang yang tepuk tangan tangannya akan mudah lebar. Maka mengambil uangnya bisa lebih banyak. Ranking saya tertinggi, tapi temannya ya tahu sendiri di desa. Ketika masuk SMP saya dimasukkan kelas D yang paling nakal, paling goblok, paling pokoknya jelek sendiri. Itu yang menyebabkan agak jauh dari jodoh itu. Nah, ya, gimana Pak? demikian karena SMP
saya di kota, teman-temannya anak-anak maju, anak-anak pinter. Akibatnya ketika naik kelas 2 saya berpindah dari kelas D menjadi kelas A. Artinya apa? Selama saya di kelas 1 itu saya bergaul dengan lingkungan yang di atas saya, sehingga potensi saya yang maksimal itu terpicu. Artinya kita seharusnya berusaha menyemplungkan diri ke dalam lingkungan yang bisa membuat kita lebih cepat. Nah, kualitas lingkungan itu ya. Lingkungan yang berkualitas. Oke. Oke. Ya, masih luar biasa. Terus? Oke. Siapa lagi? Oh ya, Mas. Ya Pak, ini Pak. Namanya? Mat Priyadi. Mat Priyadi. Makna yang kemudian dapat saya ambil dari cerita ini adalah kita itu berpikir dengan kemampuan kita itu penuh dengan batasan. Pikirannya penuh dengan batasan. Sebelum kemudian mengubah batasannya. Jadi ketika kita sudah penuh dengan batasan, itu yang membuat kendala kita untuk melaju lebih cepat ataupun bekerja lebih besar untuk melampaui batasannya. Kemudian apa yang membuat kita bisa menembus batasan itu adalah kata kunci dan tertarik sehingga ada motivator. Yang mengendarai mobil itu dia batasannya hanya 140, tapi ketika dia tertarik kemudian dan atas ketertarikan itu dia bisa melampaui batas. Jadi mungkin kesimpulannya adalah kita bisa melampaui pada batasan kita itu kalau misalnya ada sesuatu yang membuat tertarik kita untuk melampaui. Tepuk tangan dulu dong. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pendapatnya sudah sangat banyak. Saya ingin katakan dulu juga. Saya sebenarnya menafsirkan dari satu, jadi di agama Nasrani juga. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam keburukan, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya ingin mengatakan begini. Ada tadi beberapa kawan yang mengatakan harus mengatasi rasa takut. Ya, ternyata rasa takut itu bisa diatasi. Diatasi kalau apa? Kalau ada pemicunya. Siapa pemicunya itu? Mentornya. Maka kalau kita ingin berhasil, yang apa yang sekarang ini kita belum berhasil, maka carilah mentor. Siapa mentor kita? Yang Anda jadikan mentor adalah orang yang sudah terbukti berhasil. Itu cara. Jadi kalau ingin Anda bahasa Inggrisnya bagus, lalu bagaimana cara menjadi mentor? Ya mentornya kepada orang yang sudah terbukti, bahwa terbukti bagus. Misalnya panjenengan mau membuat perencanaan anggaran, kan mungkin ada yang belum ahli, atau mau belajar komputer dengan sistem apa, lalu belum bisa. Kepada siapa harus belajar? Belajarnya kepada orang yang sudah terbukti ahli di bidang itu. Maka saya ingin mengatakan Ibu dan Bapak, yang pertama kita perlu mentor. Siapa yang perlu mentor kita itu? Mentor adalah orang yang sudah terbukti berhasil. Orang yang sudah terbukti berhasil artinya orang ini expert di bidang ini. Orang ini ahli di bidang ini. Semula saya tidak berani memacu mobil sampai pada kecepatan 120. Tapi ketika ada orang di depan saya itu, dia memacu 150 dan dia begitu lancarnya. Ini karena pengendara ini sudah begitu ahlinya. Ketika panjenengan sendiri hanya berani pada 90, 100, 100. Tapi ketika di depan Anda bisa mengikuti dengan kecepatan itu, menjadi takut atau menjadi berani? Berani. Kenapa Anda berani? Karena yang di depan Anda itu sudah terbukti aman dan berhasil. Jadi caranya tidak menghilangkan ketakutan kita, memompa keberanian kita, itu kita harus punya mentornya. Punya apa? Bahasa gampangnya punya pelatihnya. Punya apa? Pelatih. Yang namanya pelatih tidak harus di SK-kan. Anda ingin berhasil di bidang properti, mentornya siapa? Bisa mentornya Ciputra, bisa mentornya dari pengembang yang lain, bisa mentornya dari Agung Podomoro, dari Agung Sudari dan seterusnya. Ini yang jadi mentor. Anda mau menjadi kenapa ya Mas Giono seusia itu bisa jadi kepala bapeda? Nanti saya tunjukkan cara. Nah, tunjukkan cara bagaimana membangun link itu dan bagaimana meraih itu. Pertama Ibu dan Bapak, ketakutan itu, keberanian kita yang seolah-olah standarnya, kalau saya paling kalau mobil ya wali ini mau 100. Tapi ternyata ketika temannya berani 140, Anda di belakang. Pak, uangnya 100 juta akan saya gunakan untuk memperbaiki rem mobil ini. Rem ini
belum, dia pilihannya cuma satu, hidup atau saya yang mati, kan gitu. Ternyata Ibu dan Bapak, setiap kali kesulitan yang diberikan kepada kita, setiap kali ada pesaing yang diberikan kepada kita, itu bukan tanpa makna. Maka setiap kali tugas yang diberikan kepada Ibu dan Bapak, itu bukan tanpa makna, semuanya perlu makna. Kalau kita belajar kepada sopir pemadam kebakaran yang berani karena remnya belum itu, maka saya ingin mengatakan, ketika Bapak dan Ibu diberi tugas oleh atasan, itu sesungguhnya tugas itu akan membodohkan atau akan membuat Ibu dan Bapak menjadi lebih pandai. Sekali lagi saya tanya, ketika Bapak dan Ibu ditugasi bupati, ditugasi kepala dinas, ditugasi kepala bidang, ditugasi tugas yang diberikan kepada Ibu dan Bapak, itu akan membodohkan atau akan memintarkan? Memintarkan. Ketika Anda merasakan tugas itu akan memintarkan, ketika Bapak dan Ibu menerima tugas, kalimat yang harus muncul, mengeluh atau bersyukur? Ketika menerima tugas, mengeluh atau bersyukur? Bersyukur. Yang sering terjadi ketika diberi tugas, yang sering terjadi itu bersyukur atau mengeluh? Kalau di budaya yang lain itu jawabnya begini, kalau dikasih tugas itu, aku menang. Nah orang-orang detail, sih tugasnya aku. Ada nggak ya kira-kira yang ngomong? Coba tepuk tangan dulu. Ini orang yang akan berhasil di mana? Orang yang bisa menikmati ketika diberi tugas. Siapa yang tidak akan berhasil? Orang yang mengeluh ketika diberi tugas. Gampang. Maksud dan tujuan pengumuman hari ini, khususnya sesi kedua ini adalah untuk mengkomunikasikan program-program masing-masing bidang untuk pertama diketahui, dengarkan, diketahui, kemudian dipahami, kemudian sebut bisa bukan dikuasai, tapi mungkin tidak dipahami dulu, diketahui, dipahami sehingga Bapak dan Ibu mengerti pemahaman atau memahami sebenarnya Bapak dan Ibu seperti apa, tidak hanya pada bidangnya masing-masing. Jadi tidak ada kata lain, saya bidang ini, saya bidang sana nggak tahu. Memang sudah pernah benar, sehingga kalau ingin detail silakan komunikasikan dengan bidangnya masing-masing. Kami persilakan untuk Bu Dian untuk take action. Karena bidang-bidang action. Mungkin bisa tunggu Dewi materinya ada, nanti dibaca sendiri. Tapi ternyata begini teman-teman, ketika saya masuk grup Pesona Magelang yang digawangi oleh teman-teman kreatif untuk pariwisata, itu kadang-kadang ada yang jabri sendiri dengan saya. Ketika saya bikin DP apa, mereka justru jabri ke saya. Ternyata teman-teman itu juga banyak yang belum tahu potensi pariwisata Kabupaten Magelang itu mana saja. Bahkan beberapa waktu yang lalu PT Taman pun minta ke saya, Pak Gino, lewat Pak Gino, terus saya berusaha mencari, dan kadang-kadang apa yang kita mau itu tidak bisa ditangkap dengan baik oleh teman-teman dinas, atau barangkali saya yang tidak bisa menjelaskan ke teman-teman maunya kita seperti apa. Tapi paling tidak kita sebagai teman-teman Bapeda tahulah nek kon cerita potensi Magelang iki apa wae kudu ngerti gitu. Dan saya pernah punya agenda dengan bidang ekonomi nek setuyo dolan, tapi sampai sekarang belum berhasil, hanya baru dapat 2 lokasi, yaitu di Gerabak sama Pakis ya Mbak gitu. Pak, untuk Pakis saya ngajak Mas Doan, Pak Joko belum ada waktu itu, jadi tidak saya ajak. Ya saya ajak Mas Doan sama Mas Kur, tapi yang untuk ke Ngablak kemarin hanya bidang ekonomi ya Mbak. Sampai nang ikut tas. Oh itu. Gerabak sorry. Ngablak kemarin dia tapi saya ikut pariwisata. Mungkin bisa lihat slide-nya Mbak. Ini pariwisata ada apa saja? Wisata macam-macam. Bisa dilihat ya Mbak. Nah, malah Mbak Indah foto nih.
kesulitan saya dapat justru malah jadi BPMPPT pariwisata, malah saya belum dapat file ini. Ketika saya BPMPPT saya minta profil investasi, malah saya diberi potensi pariwisata Kabupaten Magelang. Aku nggak bisa buka itu harus ke kanan gitu loh. Bisa di enter dulu. Saya romantis ya. Dari rahasia Mbak Endang, yang lari-lari tadi loh Mbak Endang, yang lari-lari tadi jangan dengan Mbak Endang, jangan diperlihatkan Mbak Endang. Baik, saya juga menginisiasi ke teman-teman pariwisata untuk mencoba mengenalkan saya akan keluar. Tapi kalau SD, SMP itu biasanya pariwisatanya cukup Kabupaten Magelang. Dan anak saya saja yang lainnya di Magelang itu kalau ngajak jalan-jalan ke Kabupaten Magelang, aku tidak ngerti jalannya Mbak. Padahal aku berbina orang pariwisata, ini jalannya aku tidak ngerti. Jadi anak saya juga pengen tahu yang namanya Banter itu kayak apa, yang namanya Gunung Andung itu. Bahkan pernah jalan-jalan sama teman-teman, tapi saya larang karena sama teman-teman SMP masih kecil-kecil. Kalau SMA mungkin saya lepas tidak apa-apa. Ini yang salah satu yang ternyata perlu Pak, bikin semacam pariwisata tapi keliling Kabupaten Magelang family gitu Pak. Paket-paket family itu ternyata dibutuhkan juga. Ya begitu, tapi cuma di Kabupaten Magelang. Adik saya kesini pun ketika saya ditanya, aku terkena Mbak, aku jalannya ya orang ngerti lah yang mau tahu. Saya mau pakai paket, padahal Magelang belum ada paket-paket wisata yang banding ini belum ada. Jadi ini maksudnya pertanyaan-pertanyaan itu jadi peluang lah buat kita. Yang teman-teman Kabupaten Magelang yang di Bappedaja mungkin juga belum pernah ke sana. Ini yang pertama Mbak. Sing salam ya, cung. Ya, jadi harus salam. Sudah pernah pada ke sana? Aku tumbrung soalnya. Aku tumbrung Pak Joko. Saya malah belum pernah. Oke, Candi Losari, pernah beli Candi Losari lewat waktu mau keluar. Lewat, salam. Oke, lanjut Bari. Candi Lumbung ada yang sudah pernah ke sana? Ini Pak Joko. Dukun Sawangan Pak. Seni. Ya, Dukun Sawangan. Dukun Mas, Dukun Sawangan. Di Lumbung sekarang berada di Sawangan. Di TP Pak, saya sudah balik ke orang aslinya. Karena banjir lahar kemarin ya, betul. Ini yang kena betul, ini yang diselamatkan dari banjir lahar, sehingga sudah beli lahan. Sudah memang perlu diselamatkan sehingga ini dipindah sementara, nanti dikembalikan lagi biar tidak hilang ceritanya. Lanjut Bari. Candi Ngawen. Kamu suka banget Pak Jowo, Candi pirang-pirang nih. Ngawen di Mundilan. Wes aku belum tahu Mas. Saya aja. Aku belum tahu Mas ya. Saya coba. Balik ke Ngawen ya. Ngawen saya sering diceritain, tapi saya kan gitu aku belum pernah tahu. Padahal sudah ya. Sepeda Ngawen sama ya. Nek tahu pernah banget beneran. Papa harus sepeda nang Ngawen Papa. Lanjut. Candi Aso. Dukun ya Pak? Satu kawasan. Iya, saya pernah ke sana kalau malah aneh Candi Aso. Gitu kan jeda orang sing ada malah wis. Tiga Candi Pendem sama ya, Aso sama Pendem sekawasan ya Pak ya. Betul. Dukun ini di atas Segi, betul. Saya sudah pernah ke sana malah kalau yang ini. Teman-teman sudah ada di sana belum? Hah? Belum tuh? Oke. Candi Aso sing gede. Iya. Ini satu kawasan Pak, Aso sama Candi. Ini bagus sih kalau dari atas saya gambarnya dari saudara video Sari. Terus tahu dari mana Pak? Penangkul Candi. Waduh, penangkul Candi video. Yang lain nggak kuat sama. Waduh, apa wengkrek? Lanjut Candi video. Lanjut dari Candi Bubul. Oh, udah bersama. Sudah. Oke, ini tadi Umbul dekat dengan pasar Gerabak ini sebetulnya dekat dengan kota Gerabak sebetulnya tidak terlalu jauh.
Lanjut Bari, kita di Pemandangan Hangat. Kemudian yang ini Gerenjengan Kembar. Kemarin ada yang tanya ke saya Pak. Gerenjengan Kembar ini lokasinya nih nek marorono numpai opo, terus kepiye carane. Saya bilang ini belum ada transportasinya, harus sana sendiri. Kendaraan pun harus kecil, bukan bis besar belum bisa. Minibus saja bisa kan ya, itu jalannya sempit masalahnya. Pernah ke sana ya, Mas Doan? Iya. Anak fotonya Mas. Ini fotonya Mas Doan apa ada? Saya nggak jegur. Orang jegur. Oh Mas Kor ya yang jegur. Ini salah satu potensi wisata yang bagus, cuman ya belum terjamah oleh Pemda. Ini dikelola oleh desa dan kerjasama dengan perhutani. Ya kalau infrastruktur kesananya dibangun bagus juga Pak Joko karena masih alami sekali. Bahkan untuk cari parkir aja susah karena lokasinya memang sudah pernah pada kesana semua. Berarti memang itu adalah itu khusus Bapeda Pak Joko. Setiap Jumat di cocok kan? Lanjut dari Morindio. Sekarang ini Gerabak. Selanjutnya Sumuran. Sumuran ini satu lokasi kayaknya ya. Berapa kabar? Gerabak Krim. Oh iya, Dure Selok Projo gitu di Sumuran. Di Ngablak. Lanjut Bali. Kok sih anu ya? Saya Ngablak ya Mbak? Ini yang Ngablak Ini oh namanya Sumuran. Aslinya Selok Projo Sumuran tuh? di desa Seloprojo, letaknya di desa Seloprojo. Oh namanya tapi Sumuran ya, air terjunnya. Nah aku baru tadi Selok Projo. Yuk dilanjut. Nah ini yang wisata alam. Jabatan. Aku tak cerita nak jabatan, dan cerita Pak Joko. Lanjut. Menurut tapi ini yang ada potensi apa ya alam juga ada elo, rafting. Betul, sudah merasakan Mbak Farul. Rafting elo sudah merasakan belum pernah ya? Yuk, ada yang kita bedakan tapi ada yang ketakutan mas. Yo, sing wedi nunggu di sore Pak. Seksi konsumsi. Sudah jadi menghilangkan rasa takut. Ini potensi yang udah nyoba, aku ini termasuk salah satu yang takut sama air. Yang sakit tau. Kaca sing rogo itu elo urung. Merasa saya pernah tertarik Pak, tertarik dengan gue. Rogo dadak tekan kota Magelang, state. Lanjut. Lantai Bledek, Gerabak. Iya, ini Bledek. Tanggal 3 Mbak Emat. 3, 4, Sabtu Minggu besok ada festival Bledek. Silakan teman-teman yang selalu silakan datang ke Bandayung. Mulai digelarkan oleh teman-teman supaya jadi event yang dijual ceritanya Pak kalau ini bukan momennya. Lanjut. Taman Rekreasi Mendut. Aku diprotes Mas Suci. Mbak kolam renang mau menduti kotor padahal itu terbaru-baru Mas Suci ya. Kok kotor meneh aku. Salah ya, padahal baru bisa direnovasi lagi. Mudah-mudahan sesuatu pemeliharaannya duitnya metu dan dihutan-hutan. Oh iya, longsor ya di pinggirnya sungai Elo itu. Ada sih ada tuh. Tak suruh nyusul yang tidak tahu kalau yang dulu ya. Alhamdulillah Pak Fadul dan Budian Pak Indro IKP jadi calon kami atas Torani. Kalau Pak Giro mengistilahkan kabin junior, nah nanti seniornya 2017. Kalau tadi Mbak Dian sudah menyampaikan sih senang-senang piknik misalnya. Kalau bidang dua itu memang mau dikemas coro seneng-seneng ya, karena tata ruang dan prasarana wilayah. Ya, kalau penataan ruang jadi penataan ruang itu ya. Tapi intinya bahwa
sebetulnya tata ruang atau penataan ruang di daerah itu Kabupaten Magelang ini menjadi pijakan pertama 20 tahun ke depan. Satu daerah itu akan dijadikan seperti apa? Seperti kemarin kita diskusi, ternyata banyak kabupaten saat ini, khususnya di Pantura, bahkan Temanggung, yang ketika revisi tata ruang ini sedang berupaya mengubah daerahnya menjadi daerah industri. Sekarang rata-rata pengen daerahnya menjadi daerah industri, sehingga banyak lahan-lahan atau kawasan masih banyak yang di atas. Bukan nih. Oh, khusus yang bukan ya. Kalau bahasa Sundanya paragi itu. Bulak-bulak ya. Kan tiba-tiba nih buat nanti nih bulak-bulak emang nggak tahu nih nggak ada pelan-pelannya kalau nangis kayak. Anu ya.
Ngomongnya dijajaknya apa Pak Joko Mbak Nina? Ini orang sudah kali Pak Joko kok. Sama nggak jaket, warna yang pandai subuh. Nggak dicopot. Tambah Jawa ini aja. Sebelum bermain kita berhitung dulu, kita hitung jumlah peserta, nanti kita akan membagi timnya. Dimulai dari Ibu, silakan. 1, 3, 4, 5, 2, 3, 26. Oke, 26. Berarti kita akan bagi. Jadi silakan diarahkan ke seluruh anggota badan, kurang 30, silakan ngincer aja badannya. Kan turun kena itu banyak, terakhir baru kena head, jadi bawah dulu dia nanti. Jadi seperti itu. Jadi yang ingin membunuh
silakan langsung ke headshot, musuh dinyatakan gugur. Tapi kalau kena badan, main. Jadi nanti di saat main tidak terlihat bagian kepalanya atau cuma badan, silakan bebas mainnya. Nah, cuma yang dinyatakan gugur bagian kepala dan habis peluru. Jelas semua? Oke, cara pegang senjata yang paling penting seperti ini, ya. Untuk kanan, ya. Naik turunnya seperti ini. Arahkan bagian belakang dan ujung ini ke target yang mau kita tembak. Seperti ini, arahkan bagian belakang sama ujung ini ke target yang kita. Kirinya berarti sebalik. Ini seperti itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Jelas semua? Oke, kita langsung aja masuk ke tim yang laki-laki dulu ini buat laki yang semua. Banyak laki ya. Silakan maju 5 orang pertama. 5 orang pertama. Silakan langsung menggunakan uniform. Sisanya standar ya? Sama? Oh sama? Semua sama, bisa dibesarin, bisa kecilin. Bajunya pakai baju seragam foto kenocet baju aja. Nggak apa-apa, warna putih boleh, itu ada 2 warna yang sama, ada 3 warna yang sama, ada coklat, terserah. Sama, musuh sama musuh. Iki mau bener Pak saiki wae sik beda kuwi. Musuh dikira kanca. 1, 2 lagi 1. Jangan senyum, Mbak. Jangan senyum. Nggak boleh senyum. tentara aslinya sudah siji tentara kok timpo Kesuan pegel. Video. Yuk, masuk. ya jadi celana silakan masuk. Tak kira oleh langsung delik neng buri bangker sebelahnya lekas kok kono to. Ora rampung ora. Mbak Enda kok meteng keres. Lemes. Berarti iki kan Salah sasaran niku lho. Ayo. Maju. Mantep wis Nanti kono tep Maju. Senjata kunci. Jaga ber. Cari jarak aman. 1 mundur. Oke, 1. Cari jarak aman. Ora oleh. 3, 2, 1. Oke. Ayo. Alarm jam 6 persiapan ke kantor. Menyerahlah saudara-saudara. Mundur ya. Ya, jalan aja, Bang. Orang bersenjata bisa. Mas Eko tentarane campur-campur kowe katoke ro. Kalau langsung foto langsung masuk dalam lapangan yuk. Bari anu ya, serem ya. Video malah. Mari kira angkatan apa? Air tawar iki. Kok buju malah. Ini juga perhotelan, keluar pariwisata. Mas Dani ini apa? Mas Dani ini gimana tuh? Mas Dani ini salah. Oh, gitu. Berdiri aja normal nggak apa-apa. Kirain tutup dulu kayak. Ya, habis. pesan untuk kemana? Tentaranya sama. Tentara bisa guyu. Mataku nempel-nempel. Nggak boleh ketawa. Tentara nggak boleh senyum. Romantis. Pesan untuk bidang 2. Ini sopan namanya itu. Mana-mana. Salah.
pelanggaran itu. Besar. Penyusup. Oh, halo. Nanti kalau pas perjalanan pulang kita ambil, Bu. Curi-curi. Seger parek meneh. Pengko bar makan siang wis turu kabeh. Off record aja. Oh, ya. Standar aja. Sesuai SOP ya. Sesuai SOP aja dong. Pak Edi aku atur-atur sama Mbak Edi. Bayar lagi tinggal Yang laki dulu, Pak. Aku aja akar Mbak Ari kan telah masih kan ini penumpang dua orang bareng telu. Mumpung sasaran lagi pendukung. Mana yang keresek? Pemilih setia dong. Ini putrane Pak Bobot. Iya, iya. Saya bawa wah, apa enggak? Bebas. Awas dicangkoke. Nggih, Pak. Tiba. Cangkoke cangkoke. Jika cangkoke dilek. Nah, terus tidak. Profesional. Sepatu iki Pak. Gimana apa otomatis? Otomatis. Oh ya, oh kurang cedak ya. Mantek ngarone. 1, 2, 5. Filmnya no paling gor lebih sih. Lagi hukum. Lagi hukum. Sastro. 1, 2, 3. Saya duan Romel duan. Hewan masuk. Baru mau masuk. Dan yang belum komplit untuk
tinggal masuk. Iya, monggo silakan sih. Masih banyak yang foto. Bapak kono pun nyewane? Tak mejone rek. Mejone resik. Aku lempar air bang. Apa membuat yang ini mas kecil apa ya? Ini kurang dari Mas, aku di depanmu ya biar. Moga. Iya, Pak. Iya, silakan, Pak. Soalnya masuknya empet banget. Antri dulu sebelah kiri. Awas ibunya. Ini biar masuk. Ibu ambil nih, awas kasih tempat dulu. Tempat ibu baru ya. Gabung sekalian ini juga. Enggak cuma curang. Sudah 8 bulan ini bapaknya. Itu sudah bukaan 3. Berang tahun lahir ya. Apa ya, Pak? Sudah bukaan 3 nanti untuk naik turun. Ini selalu. Bayarnya nanti pakai. Sedang apa, Bu? Yang baik, Bu. Sudah cukup aku balik. Kan dari kertas center bus kita ngatur makan jadi bayar sendiri nggak pakai Ya balik aja jadi. Makan gini. Sedang sekalian gini. Emang foto-foto kurang jadi kenangan Bu. Balik. Oh jauh, Bu, masuknya jauh, Bu. Nanti ada yang turun curam, ada aliran sungai bawah tanah. Balik turun apa, Mas? Ya? Lewat sini lagi enggak kurang? Bu yang keluar sini, Bu. Keluarnya pergi, Bu. Sekarang ngiwa, Bu. Ayo beli besok karo. Ya. Ini, Pak. Wah, kelihatan, Pak. Jelas sekali ya. Jelas. Iya. Ini kerja segas ini.
Sarap nato eh. Dalam sedikit. Jadi yang sakit apa lo sekolah SD ya? Ya, belajar dulu lah. Oh, S kelas dulu ya. Yang seangkatan. Seangkatan. Tungso anu bareng nang sekolahan dia. Nombreng ya? Nombreng. Oh, anak gue ram sama tahu. Pondok. Iya, seangkatan. Berarti prosesnya bareng sih. Bareng tunggu di pintu. Aku mulai proses ini sama loro. Berangkat kita hujan. Iya. Aduh. Karena orang Kalimantan mau saya kiri berani Kalimantan. Berapa kilo ini? Wow.